Emas kembali rebound setelah sempat sentuh 1969 tapi dengan cepat berbalik ke level 1982. Walaupun secara keseluruhan dia masih sebetulnya ditutup di bawah level resistensi psikologisnya yaitu 1984-1987. Tapi kita akan coba lihat terlebih dulu apakah ini berarti tanda-tanda bahwa seharusnya sudah saatnya kembali naik atau memang hanya kenaikan sesaat. Di mana Elliott Wave sepertinya masih belum selesai dengan status correction wave ABC. Nah, bagaimana dengan nasib dolar? Itu yang akan kita lihat terlebih dulu. Oke, seperti yang terlihat pada gambar, di sini adalah US Treasury Daily Chart. Kita akan bermain dengan trendline kembali. Kalau misalkan Anda lihat di sini candlestick pertama, dia langsung turun drastis. Long black candle atau long bearish candle. Kemudian ini persis dengan apa yang kemarin kita bahas. Kalau Anda ingat di video kemarin, saya sempat mengatakan selama dia tidak tembus dari resisten yang ada di long black candle atau long bearish candle yang pertama, tentunya dia masih tetap bisa menurun, dan juga kalau ternyata dia jebol pertahanan dari level supportnya, maka kemungkinan dia akan lanjutkan penurunan. Dan persis itu yang terjadi, dia turun dari level terendah kemarin atau sehari sebelumnya, sehingga sekarang harusnya inilah timing yang tepat dia untuk mengalami penurunan. Apa seperti demikian? Oke, kita cek lebih dulu. Kalau saya perkecil lagi grafiknya, Anda bisa lihat di sini, kita akan tarik trendline. Trendline itu akan kita gunakan untuk pertemuan berikutnya. Apakah dia masih tetap layak untuk rally atau naik atau tidak? Ya, ini adalah trendline pertama. Kemudian trendline yang kedua saya akan tarik dari zona yang titik ini sampai ke titik yang ini. Oke, berarti kita punya dua support di situ. Support pertama adalah 4,547 dan support kedua adalah di area 4,36. Ini berarti kurang lebih areal yang akan kita tandai berikutnya adalah zona ini dan juga zona ini. So, ada dua level support yang akan menunggu di situ. Apakah ini berarti pertanda? Misalkan pun dia turun, berarti dia akan melanjutkan penurunan itu 2 lapis atau bahkan 3 lapis. Kalau memang ternyata katakanlah Fed sudah menghentikan laju kenaikan suku bunga. Nah, atau bisa saja justru penurunannya hanya sesaat dan akhirnya dia rebound kembali di level support pertama, atau sempat tembus support pertama tapi tertahan di support kedua, atau baru akan rebound setelah tembus support ketiga. Oke, ini cukup menarik karena kemungkinan kita akan melihat secara bertahap non-farm payroll, kemudian kita akan tentukan dari data minggu berikutnya terkait dengan inflasi CPI dan akhirnya GDP dan juga inflasi PCE. Belum lagi nanti baru kita bicara tentang FOMC bulan Desember, tapi itu masih cukup lama. So, nikmati saja proses dari penurunan ini. Kemungkinan kita akan anggap ini adalah bearish engulfing. Itu saja yang paling penting. Sementara kalau kita lihat dari grafik 4 jamnya, posisinya sudah ada di teritori ini, teman-teman. Oke, ini cukup menarik ya. Posisinya juga grafik 4 jamnya relatif mendekat ke arah ini. Dan kalau tidak salah kemarin kita sudah menggunakan areal di sini. Nah, ini ya. Ini adalah areal sebelumnya. Dan kita sudah wanti-wanti apakah dia bisa tembus atau tidaknya. Karena kemarin kita menggunakan kurang lebih teritorinya sebagai triangle. Yes, finally dia break area support dari triangle dan juga support trendline biru. Itu berarti tanda-tanda bahwa seharusnya yang akan kita dapatkan berikutnya spike sesaat, kemudian dia balik meluncur atau balik turun. Karena itu hanya retest area resistance dan PAM 4,6 atau 4,5%. Saya rasa itu yang cukup menarik. Sama persis dengan apa yang terjadi atau yang kita tandai tadi di grafik dari chart. Nah, berarti finalnya adalah kita lihat dari USD atau US dollar yang ternyata dibuka dengan gap down, sangat cantik. Gap down-nya, kemudian juga dia menandakan rejection di zona ini. Dan kemarin pun kita sudah sempat tandai, tidak ada hal yang harus dikhawatirkan dari US dollar karena pergerakannya relatif tertahan di kedua zona tersebut. Dan PAM, inilah areal yang kita sebut sebagai false breakout. Ada dua candle yang panjang tailnya tapi kemudian ditunjukkan sebagai rejection dan akhirnya sekarang dia dengan gap down. Oke, berarti perkiraan kita kemana? Perkiraan kita adalah terjar target ini, itu adalah 10600 atau 150.90-an. Apakah bisa? Mungkin, tapi juga jangan lupakan ada gap di situ. Nah, catatan teman-teman, gap belum tentu akan ditutup dalam satu hari yang sama, bisa saja berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan, tergantung dari event atau risk event yang terjadi. Oke, sekarang saya akan beralih dengan grafik emas terlebih dulu, di mana kemarin kita sudah sempat sebutkan terkait dengan ABC, yaitu wave koreksi yang seharusnya kalau misalnya kita uraikan, kita dapatkan di sini, sini, dan harusnya begini. Cuman sayangnya kemarin ternyata kalau teman-teman lihat penurunannya terhenti di zona 1969. Apakah ini berarti sudah selesai? Kalau anggapan pertama saya adalah misal kita anggap ini sudah selesai. Oke, ini yang akan terjadi teman-teman. Pertama, kalau misalkan kita lihat uraian lengkapnya adalah ini wave 1,
ya, kemungkinan kita ambil dari wave naik terlebih dulu. Jadi wave 1, kemudian 2, 3, 4, dan akhirnya 5. Lalu kemudian secara bertahap dia turun, seperti itu. Nah, tapi yang bagian ini kita anggap satu wave saja, sehingga Anda tidak akan pusing di situ. Ini wave A, wave B, wave C. Seharusnya seperti itu. Kalau kita anggap kemarin 1969 kita anggap selesai, berarti harusnya kita dapatkan wave baru untuk uptrend. Dan itu berarti pola berikutnya adalah ini harusnya naik lebih tinggi dari 2009. Dan berarti kalau lebih tinggi, kita anggap bahwa wave pertamanya nantinya akan berada di sini. Area yang kemarin tersebut sebagai 1, 2, 3, 4, 5 itulah wave 1. Kemudian area atau ABC-nya kemarin itulah wave kedua. Dan kita sedang akan menatap wave ketiga yang berarti akan lebih tinggi dan bahkan lebih panjang dari penaikan sebelumnya. Wow, ini cukup menarik. Itu pun dengan catatan teman-teman, kalau misalkan NFP tidak ada masalah dan akhirnya dia rilis dengan data yang relatif lebih lemah, kemudian CPI 2 minggu mendatang ternyata juga rilis dengan data yang lebih lemah, kemudian GDP yang relatif lebih longgar, kemudian juga terkait dengan potensi bahwa Fed bisa saja tidak akan menaikkan kembali di bulan Desember. Kalau itu yang terjadi, welcome to rally menjelang akhir tahun untuk emas, dan itu berarti paling cepat atau bahkan paling lambat kita simpulkan itu di tanggal 14 November. Persis dengan apa yang kita bahas kemarin di live streaming hari Senin, bahwasanya kalau Anda mengincar rally window dressing untuk saham ataupun untuk pasar emas, kemungkinan kita bisa mulai incar setelah data CPI di bulan November. Dan itu berarti tanggal 14 November. Ya, itu yang kemungkinan bisa terjadi. Tapi kalau ternyata katakanlah penurunan kemarin belum selesai, artinya di sini kalaupun misalkan kita anggap ini masih wave A, maka spike sekarang ini masih wave B, yang artinya kita tidak berharap ada kenaikan di atas 2009. Kemungkinan dia hanya akan tertahan 1990-an, yaitu 1996 atau 1998, lalu kemudian dia turun terakhir untuk wave C. Dan itu berarti kita masih tetap bisa menantikan level 1955. Artinya, walaupun pagi tadi kami memberikan rekomendasi untuk lakukan buy secara proporsional, dan itu berarti keluarlah segera saat dia harganya sudah sentuh level 1956 atau mendekati level 2000. Tapi Anda boleh tahan posisi buy-nya kalau memang betul-betul dia tembus di atas 209, dan itu berarti teori pertama tadi itu sudah benar dan kita sedang berada di tahapan yang lebih lanjut untuk rally fantastis. Nah, kembali ke sektor yang kedua, kalau ternyata ini belum selesai, Anda segera exit dari posisi buy karena dia kemungkinan akan turun di bawah 1975, dan itu berarti target utamanya 1955. Nah, nantinya barulah kita bicara tentang new trend, new target, yang kemungkinan ini akan menjadi wave ketiga yang terbaru setelah dia sentuh 1955, dan inilah wave 1 di area ini, wave keduanya adalah koreksi yang kemarin, dan juga akhirnya diluruskan dengan wave ketiga berikutnya. Oke, jadi pilihannya kemana? Ya, menurut saya semua tergantung dari data NFP besok malam, jadi kita baru akan tahu. Tapi untuk malam ini, minimum kita menargetkan kalaupun dia terjadi kenaikan, ya setidaknya sangat wajar kalau kita menantikan 1990 atau bahkan 1996. Dan terpenting jangan sampai dia tembus 2009. Oke, di daily chartnya juga cenderung sama, dan di sini yang menunjukkan dia adalah potensinya untuk kembali naik adalah penutupan candle ini. Ditutup dengan long lower shadow dan juga menandakan bahwa dia masih tetap tidak bergeming. Artinya apa? Kalau Anda fokus dengan candlestick long white candle ini, berarti ada satu kali dia tertahan di 50%, tidak sampai tembus di bawahnya, dan inilah kedua kalinya dia tidak tembus di 50%, dan itu berarti sinyal yang masih kita anggap sebagai sinyal bullish. Wow, cukup menarik. Apalagi kalau misalkan didukung dengan data ekonomi yang lemah, dan juga terkait dengan sektor tenaga kerja yang lemah atau mulai longgar. Dan itu berarti penentunya tetap non-farm payroll besok. Sebentar di weekly, kita masih tetap harap sabar, kemungkinan antara 1974 atau 2014 itu mungkin masih bisa tergapai. Tapi untuk malam ini kita cukup lihat dari grafik H1. Potensinya yang cukup menarik adalah bottom yang ada dibandingkan dengan RSI, kecenderungannya adalah bullish divergence. Dan sekarang berarti kita bisa anggap ini adalah double bottom, tapi berarti neckline-nya akan seperti demikian karena dia miring. Berarti neckline yang persisnya adalah di area ini. Nah, sekarang kita akan lihat teman-teman, apakah dia mampu untuk tembus 1987 atau tidak. Kalau ya, Anda boleh follow buy dengan target kemungkinan katakanlah mungkin ini double bottom yang confirm,
berarti saya anggap neckline di 1988, 1989, maka kemungkinan potensi targetnya adalah setinggi bagian bottom. Dan itu berarti target utamanya adalah di zona ini. Boom, oke. Yaitu 2003 teman-teman. Ya, jadi hati-hati di situ. Berarti teori pertama tadi bisa saja elliott wave untuk correction wave ABC-nya sudah selesai, gitu ya. Dan kita sedang melihat untuk potensi bullish-nya atau starting to be bullish again. Nah, tapi kalau ternyata skenario yang kedua yang terjadi, yang alias berarti dia masih belum selesai untuk wave ABC, maka bisa saja di teritori ini dia akan terjadi penurunan, dan itu adalah penurunan terakhirnya untuk malam ini. Kemudian mereka akan antisipasi dengan non-farm payroll besok. Oke, berarti kalau kita lihat seperti itu, ada peluang untuk buy ataupun sell. Tapi kalau misalkan dianggapnya gagal untuk terjadi kenaikan, perhatikan saja teritori 1970-1975. Follow sell, switch jadi sell kalau dia tembus di bawah 1975, tapi pertahankan buy kalau dia tembus di atas 1991 atau bahkan 1994. Sementara itu untuk grafik pound sterling, lagi-lagi kita berhadapan dengan BOE, Bank of England. Di beberapa pertemuan terakhir selalu dengan diakhiri area penurunan. Artinya spike before, lalu kemudian turn lower after. Ya, jadi artinya naik sebelum pengumuman, tapi kemudian turun setelah pengumuman. Dan lagi-lagi saya ingatkan kepada Anda, kita dalam jalur penurunan ini, berarti kondisi yang berikutnya adalah ini adalah konsolidasinya 1, 2, 3, 4, 5, dan itu berarti akan berakhir dengan posisi penurunan. Dan ini yang kita harapkan sesuai dengan target penurunannya, berarti kita akan mengincar zona 1.20400 dalam waktu dekat. Itu pun dengan catatan, Anda switch strategi menjadi buy kalau dia tembus di atas 1.22510. Nah, itu diakhirkan dengan posisi daily-nya. Lagi-lagi saya ingatkan, walaupun candle-nya seperti demikian, kita punya masalah yang sangat serius karena dia sama sekali belum mampu untuk tembus resisten ini. Tapi kalaupun tembus, seperti yang kemarin sempat saya juga sedikit ungkit, kalau dia terjadi kenaikan, yang terpenting selama dia tidak tembus 1.2300, Anda masih bisa lakukan sell. Dengan asumsi pertama, dia akan terjadi bearish rectangle, atau asumsi yang kedua adalah dia terjadi bearish pennant atau bearish triangle. Sementara untuk crude oil, Anda bisa perhatikan di sini candlestick-nya daily chart kemarin ditutup oleh inverted hammer, dan itu berarti menandakan ada rejection sedikit di zona atau mendekati zona 83.50. Kemarin sudah saya sebutkan kalau misalkan dia tembus 83.50 boleh follow buy atau switch menjadi buy, ternyata tidak. Artinya dia tetap turun dan penurunan itu sampai kurang lebih zona 80.28. Nah, sekarang masalahnya adalah kalau misalkan kita perhatikan di sini, dia relatif lebih rendah, artinya lower low. Sementara di bagian ini kecenderungannya adalah relatif datar atau sedikit lebih tinggi, artinya higher low. Kalau menurut Primbon, berarti harusnya dia tercipta sebagai bullish divergence, yang berarti juga kalau misalkan kita asumsikan inilah sebagai double bottom, didukung dengan bullish divergence, maka sangat potensial untuk naik di atas 83.50. Tapi hati-hati turun dulu. Kalaupun misalkan dianggap dia masih turun, maka penurunan terakhirlah yang akan kita anggap sebagai zona buy. Jadi hati-hati di sini, kemungkinan kita mengincar zona sell terlebih dulu karena seperti ini teman-teman. Kalau misalkan lihat dari long black candle, berarti kita anggap ini 50%-nya, dan itu berarti di 8200 atau 8207. Kemungkinan dia akan terjadi kenaikan ataupun spike seperti itu, dan lalu kemudian diharap rejection turun. Nah, nanti untuk Anda yang mengincar buy, saya sarankan Anda bisa mulai follow buy atau switch strategi buy begitu dia berada di level 80 atau mendekati 79. Dan itu berarti hampir sama dengan skenario yang kita harapkan, yaitu terkait dengan potential reversal, di mana inilah falling wedge 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kemungkinan kita akan tunggu sampai dia beralih ke level resisten. Tapi kalau ternyata dia tembus lebih cepat 83.90, Anda boleh follow buy, Anda switch strategi menjadi buy. Oke, jadi jangan tergesa-gesa terlebih dulu. Walaupun kondisi jauh kita masih 50-50 antara bullish dan juga bearish, tapi semua ini terkait dengan non-farm payroll. Kemungkinan itu yang akan seru, tapi untuk langkah awal, perhatikan terlebih dulu buy on rumor, sell on fact terkait dengan Bank of England announcement nanti malam.